Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita berada di dalam rumah saudara, kita mau sungguh-sungguh, kita mau benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan
hidup. Mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran yang begitu kuat. Tapi saya percaya jika kita mengandalkan Tuhan seperti itu, semua kekhawatiran dan ketakutan akan hilang, saudara. Dan saya minta pagi hari ini kita harus benar-benar sungguh beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Kita luangkan waktu sejenak, saudara. Mari kita berbahasa, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau berbicara dengan Tuhan pagi hari ini. Bapa yang teramat baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur. Kehidupan kami selalu ada di dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Itulah yang membuat kami tidak takut dan gentar, Tuhan, sehingga kami tetap memandang dengan satu kepercayaan di dalam Engkau, ya Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami bangga pada saat ini. Oleh sebab itu, dalam ibadah kami mau memuliakan, menyembah Engkau. Haleluya. Biarlah ibadah pada saat ini benar-benar, Tuhan, lebih lagi kami memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Engkau sungguh sempurna penyertaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Walaupun Tuhan kami mengalami, haleluya, beberapa dari umat-Mu, Tuhan, mengalami COVID, ya Tuhan, dan mereka bisa lolos dari COVID ini, ya Tuhan. Mereka sembuh, itu karena anugerah daripada-Mu, Tuhan. Kebenaran firman-Mu dinyatakan ya dan amin. Walaupun 10.000, haleluya, ada 10.000 yang berpaling kiri kanan kami, Tuhan, kami akan tetap berjalan bersama Engkau, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, rencana-Mu yang besar, Tuhan, dibalik, haleluya, peristiwa-peristiwa kebencanaan yang terjadi, ya Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu bukan sekedar COVID, ya Bapa, tapi banyak hal, ya Tuhan, haleluya, yang terjadi di dunia ini untuk menyatakan bahwa kedatangan-Mu semakin dekat, Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tetap lebih kuat, lebih memperkuat kepercayaan kami kepada-Mu, Tuhan, menghadapi hari-hari yang jahat ini.
Haleluya. Biarlah Tuhan penyertaan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Haleluya. Kami merasakan lawatan Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Sehingga kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja. Haleluya. Dan dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, mudah-mudahan ada sesuatu yang terjadi yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Semua rintangan dan kuasa kegelapan kami tolong, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biar roh pujian kalian dalam memainkan musik, nyata Tuhan tugas para pelayan-Mu. Apalagi Engkau yang menyatakan kebenaran firman-Mu dengan marifat-Mu Tuhan, bukan firman-Mu semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan Philadelphia. Saya percaya saudara dimanapun kita berada, kasih persaudaraan akan terus terjalin. Amin saudara. Saudara makin berdiri. Mari kita mau mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Keselamatan kita saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Walaupun dari dalam hidup kita, kita tidak akan menang saudara. Karena Dia butuh batu dan keselamatan hidup kita. Butuh batu dan kita.
ada sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita lebih dahulu. Yesus, kau yang menyelamatkan setiap kami dan memberikan kami hidup yang baru.
firman-Mu yang akan ditabur pagi hari ini, itu akan terus bertumbuh di dalam iman kita, saudara. Dan kita percaya Bapa bahwa Engkau yang terus hadir dalam ibadah kami, Tuhan. Dan biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kami mau siap, Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga setiap perkataannya, Tuhan, itu benar-benar berasal daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mohon izin buka masker. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan dari Tuhan diberikan lagi buat kita untuk beribadah sekalipun secara live streaming. Terus kita berdoa supaya Indonesia ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, supaya Indonesia dihalaukan dari COVID ini yang terus masih berlangsung, saudara. Saudara, biarlah kita memiliki hati yang baik terus. Setiap pribadi dari anak-anak Tuhan, biarlah memiliki hati yang baik. Ya, kita baca dalam Kejadian 41, saudara, satu peristiwa yang memang tidak asing, tapi kita akan melihat dari beberapa hal yang terjadi, saudara. Ya, mari kita baca Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya baca ayat 1, saudara, ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan 16. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, saudara. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Setelah ia tertidur, pulanglah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menceritakannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu Tuhanku Firaun dilakukan pada pegawai-pegawainya, dan menahan aku dalam rumah pegawai sana, beserta dengan kepala juru. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh segala
makan dari tutupan. Ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali melainkan Allah yang akan mengerjakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Ya saudara, saudara perhatikan di ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, tidak ada seorang yang bisa mengartikan. Firaun punya ahli-ahli Mesir yang tiap-tiap hari belajar untuk membuka tabir, entah bentuknya mimpi. Mereka menyelidiki, menganalisa seluruh kehidupan, dari binatang kah, dari manusia khususnya, sifat karakter manusia. Ini ahli-ahli dari Firaun, saudara ya. Ini ahli-ahli juga termasuk penyihir-penyihir, atau termasuk orang-orang yang meramal, dukun-dukun di waktu itu, saudara ya, yang disebut ahli-ahli. Mereka bisa menyatakan nasib orang A, B, C, D, bahkan semua imam-imam dari semua dewa-dewi Mesir, saudara. Tapi soal mimpi Firaun, tidak ada satupun yang bisa mengartikannya. Tidak ada satupun yang bisa mengartikannya. Ini adalah bijaknya orang dunia, kehebatan orang dunia tiap-tiap hari. Kepintaran tidak bisa membuka tabir sebuah peristiwa. Ini peristiwa yang akan terjadi, saudara. Peristiwa yang akan terjadi. Ya. Lalu kemudian seorang juru minuman yang dipenjara, di mana Yusuf itu di situ juga dipenjara. Tidak kebetulan mereka bertemu. Tidak kebetulan Yusuf dipenjara di situ. Lalu dia berkata, aku perlu menyatakan kesalahanku, karena aku bersalah kepada seorang Ibrani yang sudah kujanjikan untuk memberitahukan hal ihwalnya tentang Yusuf, orang Ibrani ini. Karena pada saat Yusuf mengartikan kedua mimpi, juru minuman dan juru roti, maka seperti itu yang terjadi atas mereka. Dan waktu disampaikan ini Yusuf ada di penjara. Ini orang Ibrani, ini bukan orang Mesir. Ini orang yang terbiasa dengan hidupnya di penjara. Ini orang yang terbiasa, kalau dilihat latar belakangnya lagi, hidupnya diperbudakan. Lamanya itu hidup di perbudakan dan di penjara. Gedenya ya di situ. Tapi dia bisa mengartikan mimpi. Ungkapan ini kemudian dipanggillah Yusuf, dan apa kata Firaun? Tidak ada seorang yang bisa mengartikan mimpi. Coba dibaca ayat 15, dengar baik. Apa kata Firaun? Perhatikan baik-baik. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi. aku telah bermimpi. Dan seorang pun tidak ada yang dapat Saat mengartikannya. itu Mesir akan menjadi adidaya, cukup dikenal di dunia di zaman itu, saudara. Jadi katakanlah orang-orang pintar di Mesir tidak ada yang bisa mengartikan. Terus, Tetapi telah kudengar tentang telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja Hanya. saudara mengartikannya. dengan mendengar mimpi saja, gak usah bawa buku. Wah, ini arti mimpinya menurut catatan dari dia, ini segala macam di buku. Oh, mimpinya begini, soal lembu, dicarilah kamus lembu dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Tidak, Yusuf tidak perlu bawa buku. Kata Firaun, hanya mendengar mimpi, engkau bisa langsung mengartikan. Wow, hebat ini. Ya, itu yang terjadi juga sama juru minuman dan juru roti. Itulah sebabnya kenapa Firaun ngomong seperti itu. Aku mendengar bahwa engkau tidak seperti ahli-ahliku. Kalau waktu dinyatakan mimpi, tunggu ya, Baginda Raja, aku cari dulu, telah dulu mimpinya ini, jam berapa, sekarang di waktu apa, lalu apa mimpinya itu, nanti aku artikan, lembu itu apa ya, lalu ini apa ya.
Aku pakai buku-buku atau kita sharing dengan ahli-ahli yang lain. Tidak. Hanya dengan mendengar mimpi saja, kau bisa langsung mengartikan. Yusuf tinggi banget ilmunya kalau disebut sebagai pandangan manusia. Ilmunya tinggi banget. Hanya mendengar mimpi saja, kau bisa langsung mengartikan. Tetapi Yusuf yang memang pada saat itu dia sudah mendapat artinya, yang langsung memang mengerti. Gak lama-lama, langsung dia mengerti. Yang memang, tapi Yusuf berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan. Jadi Yusuf mengikut sertakan, memuliakan Tuhan, memanggil, memperkenalkan Tuhan kepada orang yang tidak kenal. Hanya Yusuf saja yang kenal Tuhan yang benar. Orang lain, saudara, Mesir itu penuh dengan dewa-dewi. Itu bangsa yang penuh dengan dewa-dewi di zaman itu, saudara. Nah, sekarang jadi pertanyaan, Yusuf ini waktu dia mengartikan mimpi langsung bisa mengartikan mimpi. Memang dia pernah mendapat mimpi, seolah-olah dia punya potensi. Tapi waktu dia mendapat mimpi yang maknanya nanti memang ada, Yusuf gak ngerti. Di usia 17 tahun dia bermimpi bahwa dia akan jadi raja. Itu inti dari mimpinya, saudara ya. Yusuf sampai dijuluki oleh saudara-saudaranya tukang mimpi. Mimpinya mengandung makna, saudara. Yusuf tidak tahu artinya seperti apa, arti yang jelasnya seperti apa. Ya, dari mimpi itu memang orang juga pasti tahu. Sampai ayahnya berkata, masakan kau menjadi pemimpin atas kami? Saudara, tetapi dari hal ini Yusuf kemudian tidak menjadi apa yang dimimpikan, tidak menjadi kenyataan. Malah dia dibuang jadi budak, dijual jadi budak, lalu dia dimasukkan dalam penjara. Artinya apa? Yusuf tidak melatih potensinya. Ya jadi budak, masa dia mau melatih potensinya, mulai dia bermimpi, mulai dia membaca buku dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tidak ada kesempatan. Yusuf orang yang rajin untuk benar-benar sebagai budak, artinya menjadi pengawas sebuah budak, dipercaya oleh tuannya. Ini Yusuf ada di daerah kafir, saudara. Cuma dia seorang diri, usia yang masih remaja, yang butuh masih perhatian orang tua. Dia dibuang, mau dibunuh tapi nggak jadi dibuang. Betapa kecewanya, betapa sakit hatinya sebenarnya Yusuf. Dibuang jadi budak, di situ pekerjaannya budak. Ya nggak bisa untuk belajar A, belajar B, belajar C, nggak bisa. Di penjara juga nggak akan bisa dia. Tapi begitu dia mendengar mimpi, seolah-olah potensi yang dia punya itu muncul tiba-tiba. Tidak perlu diajar, tidak perlu dilatih lagi. Tring muncul begitu. Makanya Firaun bilang, hanya mendengar mimpi saja engkau bisa mengartikannya. Wow. Nah, jadi saudara, potensi Yusuf ini, pikiran brilian, hikmat Yusuf ini, boleh kita katakan talenta apa sajalah. Ya saudara ya, ini harta yang luar biasa yang ada pada Yusuf yang dia miliki, potensi besar yang dia miliki, saudara ya, yang sudah tidak terpakai bertahun-tahun lamanya, tiba-tiba bisa muncul begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana bisa begitu? Karena Yusuf menaruh potensi ini pada tempat yang terbaik. Apa itu tempat yang terbaik? Hati yang baik. Hati Yusuf itu hati yang baik, saudara. Makanya hati yang baik itu adalah tempat paling terbaik. Kalau misalnya ini kita punya makanan, saudara.
Jangankan setahun ya, makanan kita aduh nih makanan ini sangat saya sayang misalnya begitu. Saya makan sedikit dulu, nanti besok makan lagi. Biasanya tempat yang terbaik untuk menyimpan makanan menjadi baik itu di freezer atau di kulkas, saudara, supaya dia bisa awet begitu. Tapi misalnya kita hari ini kita makan, kita mau makan lagi nanti, 3 hari kemudian kita makan, itu jadi beku, nggak bisa langsung dimakan. Taruh dulu di luar sampai begitu cair, atau pakai microwave dan lain sebagainya, nggak bisa langsung disajikan. Yusuf tidak. 13 tahun potensi itu tanpa latihan muncul. Jadi penyimpanannya dari sejak dia mendapatkan mimpi sampai dia mengartikan mimpi Firaun, 13 tahun kurang lebih itu, saudara, itu potensi itu sama dengan waktu dia mendapat potensi itu. 13 tahun itu tidak berlaku sepertinya. Yang harusnya perlu latihan. Sebab mimpi Firaun ini nggak main-main, saudara. Bingung sebenarnya, ada lembu yang gemuk dimakan sama yang kurus, yang kurusnya nggak jadi gemuk. Lembu makan lembu kan aneh. Ada bulir gandum lalu dimakan sama bulir gandum yang kurus, makan bulir gandum yang gemuk, kan aneh, saudara. Mana bulir gandum bisa makan? Nah, kalau saya bilang, wah bunga tidur Pak Firaun, Baginda Raja bunga tidur ini. Tapi ini mengandung makna. Ini nggak mudah, saudara. Tapi itu perlu latihan, maksudnya. Sebetulnya perlu latihan untuk mengartikan mimpi. Karena ada dasar-dasar. Perlu mengartikan mimpi ini karena ilmu yang tinggi gitu loh. Tapi Yusuf tanpa latihan pun jadi. Kenapa? Karena dia tempatkan potensi itu. Karunia. Bahkan hal yang berharga dia tempatkan di hati yang baik. Hati yang baik itu tempat yang paling terbaik untuk menyimpan segala sesuatu. Saudara, kita yang sering kita simpan itu, saudara ya, karena ini berguna buat kita, adalah firman. Harta yang luar biasa. Juga Amsal sebut harta itu adalah hikmah, pikiran yang brilian. Saudara, kalau orang punya pikiran brilian, punya hikmah, punya firman, ini ya, saudara ya, punya bakat yang terpendam ini, potensi yang terpendam, tahunan, maksudnya terpendam itu karena tahunan nggak dipakai, terpendam jadi. Tapi kalau hatinya nggak baik, maka rusak semua. Benda apa saja yang kita simpan, saudara, kalau sudah tahunan, katakan kita punya sepeda motor, nggak pernah dipakai-pakai, tahunan, saudara, 13 tahun mau dipakai, nggak bisa langsung jenggreng, breng gitu, nggak bisa. Mobil, apa saja, semua nggak bisa dipakai dengan langsung. Tapi Yusuf menempatkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya di hati yang baik. Makanya hati yang baik itu adalah tempat yang paling terbaik. Katakan di seluruh dunia mana tempat yang terbaik untuk menyimpan sesuatu? Blankas begitu, bank begitu. Oh, itu bukan tempat-tempat yang terbaik. Bank karena likuidasi. Tapi hati yang terbaik adalah tempat, hati yang baik adalah tempat yang terbaik. Haleluya. Dan semua kita punya hati. Makanya ya, kita lihat. Ini dari apa yang Yusuf dapatkan, lalu dia dapat kedudukan, saudara. Gak disangka sama Yusuf. Dari dapat kedudukan jelaslah dapat harta. Raja memberikan meterai, cincin meterai. Raja mengangkat dia menjadi orang kedua, mangku bumi. Gak lihat latar belakangnya siapa. Dia ini pernah narapidana loh, pernah ada kasus, biarpun kasusnya bukan kasus yang dia buat sebuah kesalahan, difitnah dia. Tapi yang fitnah siapa? Istri Potifar. Potifar itu siapa? Itu kerabat kerajaan, bangsawan. Wah, sebenarnya sulit. Karena tidak ada pembelaan apapun kalau kita lihat.
Tapi kalau sudah Tuhan angkat seseorang, siapa yang bisa turunkan? Ini luar biasa Yusuf. Cuma sederhana loh. Dia punya hati yang baik. Hanya itu saja. Dia punya hati yang baik. Haleluya. Dia bisa melakukan tindakan penyelamatan atas bangsa Mesir dan bahkan atas dunia dan bahkan atas kaum keluarganya. Dia mampu mengerjakan penyelamatan. Cuma sederhana, bukan karena pintar pandai secara duniawi. Hati yang baik itu sumber dari segala-galanya. Nah saudara ya, dia punya segala macam kan. Makanya ayat berkata begini. Kita baca ya. Kita baca ini menarik banget saudara ya. Kalau saya perhatikan, waduh, cuma sederhana banget. Hati yang baik kok. Hati yang baik saja. Kita baca dalam Injil Matius ini ungkapan Yesus yang mengungkapkan soal sesuatu hal. Saudara ya, ini kita tahu semua sebenarnya. Matius 6 ayat 19 sampai 21 ini kita tahu ini. Tapi mari kita lihat ini ya, kita lihat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Terus Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. di bumi gengat karat merusakkannya. Tadi saya bilang kalau kita menyimpan motor mobil tahunan puluhan tahun, maka ada karat di situ. Harta mau apa saja ada penyusutan. Nggak utuh seperti apa yang dia simpan awalnya. Waktu digunakan pasti ada susut. Bentuknya rumah apa saja. Nah orang ini kan cari penyimpangan yang terbaik di zaman, apalagi di zaman sekarang ini. Di pandemi yang luar biasa ini saudara ya. Yang buat kita sih biasa-biasa saja harusnya. Tapi buat orang dunia ini menggentarkan hati. Orang cari, kalau dia punya harta jangan sampai kena curi dan lain sebagainya. Ada pencuri, ada ngengat, ada karat, gak aman di mana saja di bumi ini. Ngomong, coba katakan apa yang paling aman? Tidak ada yang aman. Terus. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Terus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kenapa Tuhan bilang kumpulkan bagimu harta di sorga? Sorga itu tempat yang paling amat aman. Haleluya. Terus. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkan. Sorga tidak ada ngengat, tidak ada karat. Terus. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan perhatikan. Karena di mana hartamu berada. Karena di mana hartamu berada. Di situ juga hatimu Di berada. situ juga hatimu berada. Oh haleluya. Yusuf hatinya baik. Itu hartanya. Dan tempat yang paling aman, sorga. Jadi hati Yusuf itu hati yang baik, yang bersuasana sorga selalu. Penuh sukacita. Tidak pernah rasa tertuduh, terdakwa. Baik, dia itu didakwa. Dia itu difitnah, didakwa. Difitnah, berzina dengan istri Potifar. Dia mau menyampaikan pembelaan, gak dipercaya, masuk ke penjara. Yusuf, hatinya itu hati yang baik. Itu tempat yang paling amat aman untuk menyimpan apapun di hati yang baik. Karena hati yang baik, di situ juga harta. Karena hati Yusuf yang baik, dan itu tempat yang aman, tempat yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, tempat yang paling aman dan luar biasa, sorga. Makanya hati Yusuf bersuasana sorga. Suasana yang tidak tertutup, suasana yang tidak terdakwa, suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Makanya Yusuf ini saudara tidak sakit hati sama saudaranya, tidak sakit hati sama Potifar, tidak sakit hati sama istri Potifar,
tidak sakit hati sama orang-orang yang membulinya. Waktu dia menjadi budak, saudara ya, maka waktu dia menjadi budak di Mesir di rumah Potifar, pasti saya yakin dibully lah, difitnah lah, diejek lah. Dia tidak sakit hati tuh. Makanya dia terus dimuliakan, dipercaya sama Tuhan, terus dinaikkan sama Tuhan, terus dinaikkan. Sekalipun akhirnya difitnah dan masuk ke dalam penjara, tetap Tuhan bela. Di penjara, saudara, ketemu sama orang-orang penjahat, ketemu sama orang-orang yang pembunuh, tapi Yusuf dipercaya oleh sipir kepala penjara untuk semua. Yusuf bukan jago silat, bukan badannya gede lalu kemudian orang takut. Di penjara loh, ini penjara. Urusan kalau di penjara tuh urusan otak, saudara ya. Tapi Yusuf dengan hikmat dari Tuhan, saudara ya, dengan hikmat dari Tuhan, maka dia bisa menangani semua masalah karakter di penjara. Sifat-sifat narapidana ini nggak main-main loh. Narapidana sifat-sifatnya ditaklukkan sama Yusuf, dipercaya sama sipir. Wow, luar biasa banget, luar biasa banget. Dan tahunya yang mengerjakan itu semua cuma hati yang baik. Hati yang baik Yusuf memelihara dia dari ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena hati yang baik, maka tidak jadi dibunuh. Dibuang jadi budak. Wah, saya yakin beberapa kali mungkin ada orang gak suka sama Yusuf, mau dibunuh, direncanakan dibunuh. Tapi hati yang baik dari Yusuf melindunginya. Penjara apalagi? Yang namanya manusia pasti ada sakit. Dan yang namanya kalau nggak dianggap cuma sendiri, udah sakit sendiri, saudara ya. Makanya ada iklan. Waduh, keluarganya udah meninggal, suaminya meninggal kena COVID ya. Waduh, gak ada kamu saya tak kuat, kata iklan itu. Seorang istri cerita. Lalu ibunya bilang, kita harus bersama, kita harus saling menguatkan. Kamu bisa kuat. Nah, gitu kira-kira, saudara ya. Yusuf sendiri loh, sakit gak akan dianggap sama orang. Yusuf sendiri, saudara. Tapi hati yang baik Yusuf melindungi. Hati yang baik Yusuf mengerjakan keselamatan. Hati yang baik Yusuf mengangkat Yusuf. Hati yang baik Yusuf memberikan ide cemerlang. Hati yang baik Yusuf menyimpan potensi-potensi yang ada yang luar biasa. Dan semua dengan sendirinya. Apa yang disimpan di usia 17 tahun, 13 tahun yang lalu itu utuh, sama, bobotnya sama, tidak ada penyusutan. Makanya Firaun bilang, aku tahu bahwa engkau mendengar mimpi saja langsung bisa mengartikan. Betul memang diartikan. Hati yang baik. Nah, pertanyaannya, saudara, ini saya lalu renungkan, lalu saya sambil melihat firman Tuhan sebagai jawaban dari semua. Tuhan berkata bahwa hati yang baik itu bukan sebuah takdir. Artinya begini, saudara ya. Oh, si A ini mah takdirnya hatinya baik. Kalau si B ini hatinya jahat, takdirnya udah hati jahat sejak lahirnya, udah hatinya jahat dia. Si C setengah-setengah. Si B ini tidak rapat. Enggak. Waktu saya renungkan dan Tuhan bicara bahwa semua orang punya peluang memiliki hati yang baik. Sebab semua orang dimulai daripada lahir. Bayi yang lahir itu putih bersih hatinya. Putih bersih. Baik hatinya. Kalau misalnya ada keluarga yang jahat, saudara, lalu kemudian tidak otomatis bayinya kemudian jadi jahat. Baik keluarga ini jadi jahat. Tidak. Ada keluarga yang baik, tidak otomatis ini bayi menjadi baik. Tidak, saudara. Hatinya menjadi baik. Tidak. Jadi semua orang itu punya peluang memiliki hati yang baik. Semua orang. Malah saudara kalau kita lihat ya, jadi ini bukan takdir. Oh, dia memang dari dulu memang baik. Oh enggak. Semua kita dari dulu baik. Tinggal kita aja nih
Tinggal ketetapan hati kita aja, tinggal perkuat hati kita aja. Itu masing-masing ya sesuai dengan pilihan masing-masing. Hidup ini pilihan, saudara. Nggak begitu ditakdirkan jadi A, B, C, D. Enggak. Tuhan berkata, aku ciptakan manusia, aku beri kepercayaan kepada manusia untuk mengatur ini dunia, mengubah ini dunia. Kitanya ini loh. Yusuf sebagai bukti. Nah, kita lihat saudara ya, kita lihat bagaimana. Saya mau ajak dulu untuk kita memahami. Pada saat kita lahir, hati kita semua baik, bersih. Tinggal situasi, kondisi yang pengaruh lingkungan yang menulis itu hati. Mulai dari orang tua kita, dia menulis sakit hati. Nah, kita sakit hati sama orang tua. Karena nggak diperhatikan, tidak dianggap, tidak dianggap sibuk dengan urusannya, malah dilukai, disakiti, ya. Mulai mungkin dari kandungan, saudara ya. Tapi dari kandungan biarpun lahir juga bersih, nggak pengaruh banyak kok. Tapi yang namanya orang sejak dari kandungan sudah ditolak, saudara ya, ya pemikirannya sudah mulai iblis bermain di situ. Kalau misalnya ini saya memisalkan, saudara ya. Kalau misalnya ada seorang dari keluarga, ada keluarga yang baik, lalu punya anak, ini keluarganya baik, punya anak. Entah kenapa ini anak diculik lah segala macam ya, ini masih bayinya anaknya. Lalu diculik sama keluarga yang ama penjahat begitu, dididik oleh penjahat. Ini anak ini jadi baik atau jadi jahat? Jahat. Sebaliknya, ada keluarga penjahat. Ya saudara ya, ditangkaplah semua nih keluarga penjahat. Punya anak baru lahir maksudnya. Waduh kasihan nih anak ya, dari penjahat lah. Adalah diangkat anak oleh keluarga yang baik. Selama hidupnya dididik sebagai anak yang baik. Ini anak ini jadi baik atau jadi jahat? Jadi baik. Jadi kalau keluarganya jahat, anaknya pasti jahat. Enggak. Makanya waktu lahir semua kita potensi memiliki hati yang baik. Dikasih modal oleh Tuhan hati yang baik. Oke, ini kita katakan udah terlanjur saya dilukai, hati saya jadi jahat gara-gara dilukai. Saya masih benci sama orang itu. Nah, gitu ya. Saya dilukai, saya melukai. Nah, begitu. Itu biasanya begitu terjadi. Waktu saya dididik sama orang yang jahat, saya dilukai, dijahati orang tua saya dan sebagainya karena pengaruh saudara ya. Lingkungan preman, saya jadi preman begitu ya. Tapi kemudian saya sadar, semua kita kan ada kesempatan sadar dan bertobat, punya kesempatan dari Tuhan. Semua kita sama kesempatannya, bukan 25%. Kalau vaksin nih, vaksin aja nih yang sekarang ini, karena ya entah kekurangan, entah apa. Lalu kemudian juga PPKM. Waduh, kemarin saya waktu vaksin, untung saya udah masukkan dulu formulir. Begitu mau dipanggil, yang belum masukkan formulir ini nggak bisa masukkan dulu, nanti ya Senin. Kenapa? Karena kuotanya cuma 100. Ada rekan saya bilang, wah yang di sana kuotanya 50. Sudah ya, potensi kesempatannya ya tergantung kita mau cepat datang atau tidak, itu berarti kesempatannya. Ini enggak, semua kita punya kesempatan yang sama. Semua kita punya kesempatan yang sama untuk percaya kepada Yesus, untuk bertobat semua kita. Yesus telah dipendengarkan di seluruh dunia. Puji Tuhan, saya tertarik kepada Yesus.
di usia 10 tahun. Dan saya ikut sekolah minggu 12 tahun saya dipenuhkan Roh Kudus dan dibaptis air. Puji Tuhan. Nah, saudara ya. Puji Tuhan, saudara juga termasuk orang-orang di dalamnya. Ada mungkin jutaan, miliaran orang yang tidak mau ikut Yesus. Gak taunya itu adalah pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing, saudara. Saudara, kita lihat baik-baik. Intinya semua orang punya kesempatan dari Tuhan. Punya hati yang baik. Oke. Katakan tadi, aku menjadi jahat karena aku dilukai. Aku menjadi orang yang berandal, menjadi orang yang demikian karena aku dilukai. Oke. Masih ada juga peluang buat kita semua. Peluang yang kita dapatkan. Kita baca Yehezkiel. Wih, ini luar biasa banget, saudara ya. Yehezkiel, kita lihat. Yehezkiel pasal 36. Ini buat semua kita. Ada peluang, tetap Tuhan kasih peluang besar untuk memiliki hati yang baik. Yehezkiel 36. Kita baca ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ya. Yang akan mentahirkan Yang kamu. akan mentahirkan kamu. Terus. Dari segala kenajisanmu. Dari segala kenajisanmu. Terus. Dan dari semua berhala-berhala. Dari semua berhala-berhalamu. Teruskan. Aku akan mentahirkan kamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya. Terus. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan kasih hati yang baru. Bukan ditambel-tambel sama Tuhan, lukanya diobati, kasih plester sono, tambel sini, tambel pakai lem segala macam. Bukan. Ada mungkin hati yang sudah broken, sudah retak, sudah hancur. Hatiku sudah hancur berkeping-keping. Lalu Tuhan tambel kepingan demi kepingan, ditambel sama Tuhan, ya, kelihatan hati gitu ya. Ini cuma ilustrasinya saudara ya. Tapi sono ada, masih retaknya kelihatan begitu. Enggak, Tuhan kasih hati yang baru. Hati yang baru loh. Terus. Dan roh yang baru di dalam batin. Batinmu. Terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Yang akan dijauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Terus. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Terus. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Ya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan. Terus. Dan melakukannya. Iya. Ada kesempatan lagi. Tak kala ada air jernih dari Tuhan yang turun atas kita. Apa itu? Itulah Roh Kudus. Dalam Yohanes berkata, barang siapa haus, maka datanglah kepadaku. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang akan diterima. Roh Kudus itu membawa kita memiliki hati yang baru. Makanya ada yang namanya lahir kembali. Ingat ya, waktu kita lahir, hati kita bersih semua, hati kita baik semua, peluang besar itu. Oke, setelah kita lahir, usia setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, akhirnya kita jatuh dalam dosa sampai usia mungkin 20 tahun dan belasan tahun, 20 tahun. Bahkan sudah jadi Kristen pun jatuh lagi dalam dosa. Oke, bisa terjadi begitu. Tapi ada kesempatan yang besar. Tak kala dicurahkannya Roh Kudus, maka kita mendapat hati yang baru. Dicurahkannya Roh Kudus. Asal ada air jernih yang dari Tuhan. Itu Roh Kudus pertama kali dicurahkan kepada kita. Maka ada hati yang baru. Ada hati yang baik yang Tuhan berikan. Peluang besar lagi Tuhan berikan. Karena Tuhan mau inilah menjadi tempat penyimpanan, khususnya firman Tuhan. Ya, beberapa minggu lalu pedang roh itu adalah firman. Kalau firman menyatu dalam diri kita, saudara, maka kita akan secara otomatis mengeluarkan jurus-jurus firman.
Orang yang menyakiti kita tidak sakit hati, kita mengampuni, jurus firman tuh. Orang yang marah-marah sama kita, kita ramah, otomatis itu jurus firman terjadi. Karena di dalam hati kita ada firman. Hati yang baik ini kaitannya dengan firman, saudara. Kalau hati kita rusak, wah kita benci sama orang, firman datang, habis kita dengan kebencian. Firman itu tidak bertumbuh. Ada kebencian seperti batu-batu yang membantu akar-akar pertumbuhan rohani kita, yang menghambat, nggak bisa bertumbuh lagi, sudah mentok di situ. Makanya banyak orang Kristen yang tahunan, sudah puluhan tahun tapi masih kanak-kanak rohani, kelihatan dari perasaannya, perkataannya, pikirannya. Anak-anak rohani. Dan anak-anak rohani ini, waduh, sekarang di zaman sekarang ini sungguh bahaya kalau kita tidak bertumbuh cepat. Saudara, mari ada kesempatan dari Tuhan. Mintalah Roh Kudus, curahkan Roh-Mu Tuhan kepadaku. Aku rindu menerima hati yang baru. Jangan berpikir begini, aku sudah tua, bagaimana aku bisa ini mempabari lagi? Oh, tidak. Semua pelayan Tuhan, ada beberapa orang dipanggil di usia tua. Siapa? Salah satunya Musa. Di usia tua dia dipanggil, 80 tahun. Dia cuma melayani Tuhan 40 tahun. Cuman sepertiga hidupnya, pelayanannya, dalam kehidupannya. Banyak juga yang dipanggil usia tua. Nggak akan mempengaruhi panggilan dan pilihannya dan pelayanannya. Mari kita punya peluang besar. Berikan Roh-Mu Tuhan. Nah sekarang sudah ada yang sudah penuh Roh Kudus, berbuat dosa lagi. Ada. Apalagi minta aliran roh lagi. Ya, tiap-tiap hari kita dapatkan ya. Yang penting asal ada air. Nah, khusus buat yang sudah penuh Roh Kudus berbuat dosa lagi, bagaimana cara kehidupannya bisa mendapat peluang lagi? Firman. Sebab firman itu seperti air, memandikan firman. Sudah. Cuma juga jangan bolak-balik berbuat dosa. Maka itu bukan Kristen dewasa rohani, itu kanak-kanak rohani. Sama orang pada saat kita waktu pas masih bayi kita perlu dimandikan. Tapi setelah kita bertumbuh dewasa, setelah saya udah besar begini juga perlu mandi. Mandi ini bukan karena saya berbuat dosa, bukan karena berbuat kotor. Wajar mandi ini untuk kesehatan. Jadi firman itu akan memperbaharui hidup kita. Dari hari ke hari. Peluang besar Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Roh Kudus. Mari yang belum dipenuhi Roh Kudus, hari-hari ini kejar. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bilang begitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, sampaikan ini. Ya udah saya sampaikan aja. Karena ini di live streaming, nanti video ini disampaikan di mana orang dengar. Oh itu ya, ini pesan Tuhan yang Tuhan mau. Ada kesempatan yang Tuhan beri untuk kita memiliki hati yang baik. Kalau hatinya baik, waduh perlindungan Tuhan nyata. Ya COVID ini mah kecil lah tuh. Perlindungan Tuhan nyata. Yusuf buktinya berulang-ulang kali sebenarnya diancam. Dan keberadaannya yang buntu sebenarnya, segala-galanya buntu lah Yusuf. Tapi Tuhan angkat. Tidak disangka-sangka Yusuf mendapat kedudukan yang tinggi. Cuma sederhana loh. Tidak disangka-sangka. Bukan cuma kedudukan yang tinggi lalu berbangga-bangga. Tidak. Yusuf tidak disangka-sangka menjadi penyelamat di dunia saat itu. Penyelamat dunia saat itu. Lebih dari itu adalah penyelamat kaum keluarganya. Tidak disangka-sangka.
Ih, luar biasa, saudara, luar biasa. Cuma sederhana loh, hati yang baik. Hati yang baik ini, jujur ya, kalau boleh dikatakan sekarang saya memakai bahasanya sekarang, ini melebihi daripada orang yang belajar sampai dapat titel S3, profesor, doktor. Lo serius loh. Yusuf dengan hati yang baik mengalahkan semua ahli-ahli Mesir, orang-orang berhikmat di Mesir. Cuma hati yang baik ya. Dan kesempatan ini Tuhan beri kepada kita. Hati yang baik. Saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Hati yang baik ini, saudara, tempat yang baik untuk segala hal. Segala hal. Tadi harta, saudara ya. Lalu karunia-karunia, potensi yang ada dalam diri kita, saudara. Sebab memang Yusuf ini dapat sesuatu dari Tuhan, yaitu mengartikan mimpi. Daniel 5 ayat 12. Apa sih bicara mengenai mimpi? Daniel 5 ayat 12. Yuk dilihat di situ dulu sebentar ya. Kita akan lihat. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Ya jelas ini Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud itu. Dan itu ada dalam diri kita. Saudara, Yusuf ini berada di zaman di mana dia belum mengenal Taurat Tuhan. Karena belum ada Taurat. Maksudnya belum ada Taurat. Taurat yang tertulis. Apalagi Alkitab. Saudara. Kita ini peluangnya besar. Lah kita ini ada Alkitab. Kita bisa baca Alkitab. Ini peluang besar. Alkitab ini atau firman Tuhan ini akan mengubah hati kita. Akan menjadikan hati kita yang baik. Gereja Tuhan ada. Ibadah diadakan. Adanya Alkitab. Adanya khotbah. Itu tujuannya cuma satu. Supaya hati umat Tuhan baik. Cuma satu tujuannya loh. Mau pakai apa kek, mau pakai strategi, mau pakai isi worship lah, mau pakai layar yang gede lah, mau pakai apa saja, cuma satu tujuannya, hati jemaat menjadi baik. Ya kan, mau pakai alat musik yang bagus lah, atau dengan yang sederhana yang cuman gendang, blang, yang di desa-desa lah, cuma satu tujuannya, sama aja semuanya, hati yang baik. Itu tujuannya, saudara. Nah, hati yang baik ini, saudara, tempatnya karunia yang Yusuf dapatkan atau potensi yang didapat sama Yusuf, kita nanti harta segala macam akhirnya didapat. Dan tentang mimpi saja kita lihat, terus dibaca. Dan pengetahuan dan akal budi, ya, sehingga dapat menerangkan mimpi. Terus menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Jadi mimpi itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Tapi Yusuf bisa menyingkapkan hal yang tersembunyi. Jadi mimpi itu sesuatu yang tersembunyi. Saya samakan dengan rahasia, begitu. Fir'aun mendapat sesuatu yang rahasia Tuhan disampaikan kepada Fir'aun. Soal apa? Soal peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Ada kelaparan dan kelimpahan. Ada kelimpahan lalu kemudian kelaparan terjadi. Dikasih tahu, diberi warningnya kepada Fir'aun. Fir'aun tidak tahu. Yusuf mengartikan. Itu rahasia buat Fir'aun. Itu tersembunyi buat Fir'aun. Terus. Dan menguraikan kekusutannya. Ini Daniel, saudara. Sama Daniel dengan Yusuf itu sama mengartikan mimpi. Terus. Yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar, raja. Ya. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Iya, saudara, cukup. Jadi dengar baik, saudara ya. Yusuf ini bisa mengartikan mimpi. Dia ini dapat membuka tabir. Dia ini, saudara, dapat karunia. Jangankan tabir dunia saja dia buka, apalagi tabir hidupnya. Kadang-kadang kan kita bingung dengan hidup kita nih. Nih ke depan saya mau kemana ya? Ini pandemi ini usaha lagi bangkrut, ini nggak bisa lagi usaha. Nanti gimana ya? Bingung kita, bingung. Orang yang cerdik, dia mengerti jalan hidupnya.
Ini nggak jadi sebuah kebingungan kalau buat anak-anak Tuhan yang seperti Yusuf, hati yang baik, karena dia akan mendapat penyingkapan. Sudah. Dan dalam diri Yusuf kita lihat, perhatikan baik-baik. Dalam Amsal 25 ayat 2, jadi nggak tahunya mimpi itu sama dengan rahasia tersembunyi. Rahasia. Nggak tahunya dalam Amsal 25 ayat 2 kita baca. Amsal 25 ayat 2. Yang namanya rahasia itu apa sih? Yuk. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Terus. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Cukup. Gak taunya kalau Allah merahasiakan sesuatu, itu kemuliaannya. Semakin orang gak ngerti, semakin mulia Tuhan. Oh iya itu. Tapi kemudian Yusuf dapat kemuliaan Allah. Dia menyingkapkan segala sesuatu. Ya, kemuliaan Allah, dan kemudian turun derajatnya kemuliaan raja-raja. Kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu, tapi gak mencapai kemuliaan Allah. Cuman sesuatu menganalisa dunia ini. Saudara ya, Yusuf memiliki kemuliaan raja-raja karena dia gak ada waktu untuk menyelidiki segala sesuatu. Tapi dia punya kemuliaan Allah. Dia dapat kemuliaan Allah. Oleh karena apa? Hati yang baik. Nah, saudara dengar baik. Hati yang baik, yang akhirnya menerima kemuliaan Allah ini, yang seperti apa? Saudara, diungkapkan dalam Petrus 1 Petrus 4. Karena kita perlu ketahui ini. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Ini dia, ini luar biasa. Ya, perhatikan ya, kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Jadi kalau Allah merahasiakan dan itu menjadi rahasia buat banyak orang, itu Allah malah penuh dengan kemuliaan. Yusuf mendapat kemuliaan Allah karena dia mendapat penyingkapan rahasia, membuka tabir. Yusuf dapat kemuliaan Allah tadi karena dia memiliki hati yang baik. Nah, hati yang baik seperti apa yang dimiliki oleh Yusuf yang akhirnya mendapat kemuliaan Allah? 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Yuk. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Ya, kalau kita itu ya jangan heran akan siksaan nyala api. Saya ulang, kalau kita itu jangan heran. Kalau dunia itu heran, bingung. Penderitaan ini bingung. Pandemi ini bingung. Anak Tuhan harusnya tidak bingung. Anak Tuhan yang mana memang? Kita teruskan. Sebagai ujian, Yang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Iya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini sebagai ujian. Menderita. Kok begini ya? Sampai berapa lama ya? Jangan heran. Ini ujian. Jangan heran, saudara. Kita menderita itu jangan heran. Jangan menjadi sesuatu yang apa begitu ya. Bukan bilang begini, apa harus dikatakan wow? Ya enggak, menderita masa dikatakan wow. Tapi maksudnya menjadi kita kecil hati. Aduh ini gimana ini, Ini perhatikan, yuk 13. Sebaliknya dalam ujian, dalam penderitaan, bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Terus. Supaya kamu juga boleh bergembira. Ya. Dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dan bersukacita waktu Ia datang dalam kemuliaannya. 14 ini yang paling penting. Berbahagialah kamu. Ya. Jika kamu dinista karena nama Kristus. Jika kamu menderita, jika kamu dinista karena nama Kristus. Kenapa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi Allah itu merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaannya. Yusuf dapat penyingkapan. Yusuf
dapat penyingkapan, membuka tabir, membuka rahasia. Sebab mimpi itu rahasia. Dia buka tabir. Jadi Yusuf dapat kemuliaan. Bukan cuma sekedar kemuliaan Raja Firaun, bukan, saudara. Yusuf dijadikan akhirnya orang kedua, dipercaya sama Firaun, mulia memang, tapi lebih dari itu dia dapat kemuliaan Allah menyingkapkan tabir. Dan kemuliaan yang didapat Yusuf ini karena hati yang baik. Hati yang baik itu seperti apa? Hati yang selalu berbahagia, sekalipun dinista karena nama Kristus. Yusuf lakukan kebenaran. Yusuf ini bukan berbuat jahat lalu menderita, saudara. Lalu kemudian berbahagia, saya menderita karena berbuat jahat. Bukan. Bayangkan loh, ini yang paling rasanya nyesek ya. Kita sudah berbuat baik sama orang, orang itu menjahati kita. Itu nyesek banget. Banyak orang yang gak ngerti, saudara. Sampai akhirnya kecewa, sampai akhirnya marah, sakit hati, kepahitan. Orang dunia gak ngerti wajar. Orang Kristen harusnya ngerti. Justru semakin banyak saudara menderita, semakin banyak kemuliaan. Ada orang bertanya, kapan saya harus menderita terus? Saya bilang, sampai mati. Ya, memang begitu. Justru roh kemuliaan itu akan ada. Saya sih yakin orang menderita nggak akan sampai mati, sementara saja, seketika saja waktunya. Tapi kalaupun ada, di sorga dia menjadi orang yang luar biasa. Tujuan kita ini bukan dunia, saudara. Gak perlu dimulia-muliakan, dipopulerkan di dunia, gak perlu. Tujuan kita ini bukan dunia, sorga. Boleh orang, waduh hebat sekali, cari karir di dunia. Kalau anak Tuhan, karirnya itu carinya di sorga, bukan di dunia. Dunia cuma 10-an tahun, paling dikit 70-80 tahun. Sorga selama-lamanya kita mendapat karir. Kalau kita katakanlah supaya gampang dicerna, saudara ya, di sorga kita jadi gubernur satu daerah, gubernur selama-lamanya, kan hebat. Udah di sorga, di sini jadi rakyat, di sorga jadi rakyat. Ya memang sih yang masuk sorga. Tapi kan kalau ada tawaran Tuhan untuk mencapai karir yang tinggi, ayo. Menderita di dunia, tidak apa-apa. Roh kemuliaan semakin dinyatakan. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang selalu bersyukur di saat dia mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang dialami ini bukan karena dia berbuat jahat, justru karena dia berbuat baik, dia menderita. Memang paling nyeseknya di situ. Kita sudah buat baik, menderita, nyesek rasanya. Kalau nggak ngerti, sekarang kita ngerti. Menderita, pikiran kita akan berkata begini, oh ada kemuliaan Allah, ada roh kemuliaan, saudara ya, yang Tuhan sediakan buat saya. Yang Tuhan sediakan buat saya. Makanya ya orang-orang yang rela menderita itu semakin banyak nanti dia mengalami ini di konteks yang di dunia saja nih, semakin banyak mengalami penyingkapan rahasia. Semakin dia menderita dan dia berbahagia tanpa sakit hati dan kepahitan, semakin disingkapkan sama Tuhan. Ini kemuliaan. Kemuliaan Allah semakin nyata dalam hidupnya. Tapi kalau orang-orang yang sikap membenarkan diri, ya mentok di situlah kemuliaannya. Sikap membenarkan diri, sikap ya cari pembenaran malah, ya di situ selesai sudah. Tapi kalau orang-orang yang mau rela menderita karena kebenaran, karena Kristus, karena kebenaran, saudara ya, kita punya kesempatan mau dikasih kesempatan nih. Dia itu udah jahatin saya, dapat kesempatan, kita bisa balik jahatin dia. Kita nggak ngambil kesempatan itu, rela tetap dijahatin. Nah ini kebenaran, dia pegang kebenaran. Menderita, perasaannya menderita, hati yang menderita, tapi dia tetap bersuka cita.
Ini dia, orang-orang yang memiliki kemuliaan Allah. Oh, di pemandangan malaikat, para malaikat ini orang-orang yang dimuliakan. Ya, saudara. Jadi semakin kita menderita, semakin dimuliakan. Jadi jangan pernah berkata begini, sampai kapan saya menderita ya? Gak usah berkata begitu. Kita harus berkata, kalaupun aku mati terus menderita buat Kristus, aku mau, gitu loh. Aku rela. Tapi setahu saya tidak ada. Alkitab ini kesaksian yang hidup. Semua kesaksian yang hidup. Semua orang yang menderita dalam Tuhan, tokoh-tokoh iman semua menderita, saudara. Gak ada yang menderita semua. Tapi pemulihan terjadi. Tetapi kejayaan terjadi, pengangkatan terjadi. Daud menderita, tapi akhirnya dimuliakan. Yusuf menderita, dimuliakan. Daniel, siapa saja sebutkan tokoh iman, semua menderita. Ini luar biasa, saudara. Jadi hati yang baik itu adalah hati yang tidak sakit hati kalau dikecewakan, kalau dibuang. Ini Yusuf dibuang, dikucilkan, kita belum apa-apa. Dan hati yang baik ini buat firman tumbuh dia. Makanya tidak heran Yusuf itu dapat firman. Firman ini menciptakan ide brilian. Atau tadi engkau bisa mendengar mimpi saja, engkau bisa mengartikan. Ya itu hasil dari firman sebenarnya. Kita baca. Jelas Lukas 8 ini kita tahulah. Tapi bolehlah kita baca Lukas 8, kita baca ya. Ini soal bagaimana seorang penabur yang menabur benih. Lalu kemudian kalau di hati yang baik seperti apa? Ini poin-poin terakhir, saudara ya. Jadi kita melihat ini. Ya, ini luar biasa banget. Lukas 8 ayat di hati yang baik, coba. Hati yang baik itu ayat 13 kalau nggak salah. 15, yuk. Yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik. Ialah orang yang setelah mendengar firman itu. Setelah mendengar firman, seperti saudara mendengar firman. Yuk. Menyimpannya dalam hati yang baik. Menyimpan dalam hati yang baik. Terus. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah. Itu tadi kalau Yusuf buahnya adalah mendapatkan penyingkapan rahasia. Bisa mengartikan mimpi. Buah. Berbuah. Dimuliakan nama Tuhan lewat Yusuf. Dipuji nama Tuhan lewat Yusuf. Wah, luar biasa, saudara ya. Termasuk Yusufnya juga dipuji. Siapakah orang yang luar biasa seperti ini? Kata Firaun. Aku jadikan kamu orang kedua. Dipuji. Mengeluarkan buah. Firman. Firman itu adalah sumber. Dari segala apa yang kita kerjakan adalah firman. Firman adalah pedang roh. Firman akan memberikan kemenangan kepada kita. Tapi kalau hatinya tidak baik, ya firman sehebat apapun firman, mau pakai konkordansi atau pakai bahasa berita Ibrani segala macam, ditelusuri, dipelajari sampai kita Bible studi segala macam, percuma kalau hatinya nggak baik. Tapi mungkin firmannya sederhana, tapi hati yang menerimanya itu hati yang baik. Oh haleluya, hati yang baik. Firmannya cuma berkata begini, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Diterima oleh hati yang baik. Waduh, langsung dipraktekkan sama dia. Dipraktekkan sama dia, saudara. Itu bertumbuh, saudara. Pelajaran pemahaman Alkitab sampai dalam-dalam percuma kalau hati yang menerimanya tidak baik. Sekarang hati yang baik, saudara, itu poinnya. Hati kita sudah diberikan peluang baik sejak dari kecil. Oke, gagal kita di kecil sampai sekarang tidak menjaga hati yang baik. Tuhan kasih peluang lagi, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus adalah satu kesempatan yang baik. Tetapi mungkin ada beberapa kegagalan. Ada firman yang memurnikan hati kita. Ada firman yang memperbarui hati kita. Nah, kesempatan-kesempatan ini jangan dihilangkan. Ini kesempatan kita akan dimuliakan sama Tuhan. Dan kita mau menderita hati yang baik ini, saudara.
Di situ kita dapat, tidak boleh kepahitan, tidak boleh sakit hati, mengampuni orang lain dan lain sebagainya. Ini hati kita menjadi baik, saudara. Tidak perlu ambisi, tidak perlu sombong dan lain sebagainya. Hati yang baik yang kita dapatkan ini akan ada buahnya, saudara. Akan ada buahnya, dia bertumbuh. Karena firman yang tabur di hati yang baik dia bertumbuh. Firman itu pasti mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Otoritas atas kata-kata firman. Dalam nama Yesus, semua penyakitku sembuh. Saudara ya, loh ini sekarang zamannya kita harus melakukan otoritas. Dalam nama Yesus aku berhasil. Dalam nama Yesus aku diberkati. Karena dia sampaikan, karena dia hidup dalam firman, hatinya baik, firmannya bertumbuh. Dia mengatakan kata-kata firman, kata-kata iman terjadi. Dahsyat, saudara. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya. Kalau sudah dapat hati yang baik, Tuhan minta cuma satu aja. Ya, di saat kita, ya katakanlah, saat anak-anak nih, masih anak-anak saudara ya, hatimu sudah baik, ayo terus jaga hati yang baik. Kita yang sudah ada usia, ya gagal nih menjaga hati yang baik. Lalu Roh Kudus, pendeknya selalu ada peluang. Yang Tuhan minta adalah setelah mendapat hati yang baik, jaga hati itu. Ayat terakhir, ayat ini kita kenal. Tapi perlu kita sampaikan. Amsal 4 ayat 23. Sama-sama kita baca, yang di rumah juga sama-sama baca. Tolong ditampilkan Amsal 4 ayat 23. Ini bukan menjadi ayat hafalan, bukan cuma hafal, tapi pengertiannya begitu dalam banget. Ya, Amsal 4 ayat 23. Yuk, baca 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Saudara mau hidup di pandemi ini, masih mau hidup, katakan saudara sakit, katakan sakit, katakan kena COVID, bisa hidup asal jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena kehidupan itu munculnya, pancarannya dari hati. Makanya jaga ini dari hati ini, supaya hati kita tetap baik. Sudah diberi oleh Tuhan, tetap baik. Waktu firman tumbuh, waktu firman ditabur, dia menjadi tumbuh dan berbuah-buah. Tuhan disenangkan, termasuk manusia disenangkan. Ya, siapa yang tidak senang dengan orang-orang yang akhirnya bisa menyelamatkan kayak Yusuf ini, saudara. Orang-orang yang punya akal budi yang luar biasa, orang-orang yang diberkati sama Tuhan oleh karena jujur, hidupnya baik dan memang diangkat sama Tuhan. Keluarganya disenangkan juga, kaum keluarga disenangkan. Tapi pertama adalah Tuhan yang disenangkan. Buah ini bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari hati yang baik itu melebihi daripada segala hal. Bijaksananya dunia kalah dengan hati yang baik. Bahkan segala sesuatu kalah dengan hati yang baik. Hati yang baik itu yang unggul. Hati yang baik adalah tempat yang terbaik menyimpan sesuatu. Cinta kalau ditaruh di hati yang baik akan cinta terus tanpa mengkhianati cinta. Jadi hati yang baik itu menjadi sumber semua. Bahkan harta kalau ditaruh di hati yang baik, maka harta itu akan jadi aman. Jadi sumbernya itu adalah hati yang baik. Milikilah hati yang baik, maka lihatlah Tuhan bekerja buat kita semua. Yuk kita datang dalam perjamuan suci. Lewat perjamuan suci ini juga kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Dosa kita diampuni sehingga hati kita kembali lagi dipulihkan. Hati kita kembali lagi diperbaiki, dibaharui. Ya, nyanyian biarlah kehidupan kita nyatakan, bukan cuma dengan perkataan saja, tapi dengan kehidupan. Di telapak tanganmu tertulis nama Tuhan. Kuduskan Tuhan akan perjamuan suci, baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis nama Tuhan.
atas gunung batu kau hidup. Dari punya Bapa seperti dan kedua kita berdiri. Haleluya. Menyatakan Tuhan, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Kristus. Angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami Tuhan, di tengah-tengah kesusahan yang kami alami Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini yang kami alami, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Seperti Yusuf tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu, seperti Yusuf yang akhirnya berhasil. Haleluya, haleluya. Dan karena menjaga hati, maka Yusuf bisa mengalahkan semua. Haleluya. Kami percaya hati yang Kau berikan kepada kami sudah dibarui hati kami lewat ibadah ini. Sudah dibarui hati kami. Sekarang tugas kami menjaga hati kami tetap baik. Kalaupun nanti ada yang menyakiti kami, maka kami tidak mau kepahitan, tidak mau menyimpan sakit hati, tidak mau menyimpan kesalahan orang. Kalaupun kami harus menderita sampai mati sekalipun, kami siap dan rela untuk Tuhan. Karena kami percaya roh kemuliaan ada pada kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak lakukan hal itu sampai mati, karena Engkau akan memberi penghiburan kepada kami. Engkau besar dan ajaib, kasih-Mu besar dan kuasa-Mu besar Tuhan. Kuatkan kami untuk menjaga hati kami selalu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk bangsa Indonesia, Tuhan tolong di masa pandemi ini. Haleluya, beri kekuatan Tuhan. Kami berdoa supaya COVID penyebarannya stop dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus Kristus. Stop, haleluya. Dan kematian yang ada dengan ini di dalam nama Yesus Kristus, karena Engkau memegang kunci kerajaan maut. Itu sebabnya kami sebagai anak-anak Allah memanggil nama Yesus Kristus, memegang kunci kerajaan maut. Kami patahkan segala kuasa maut atas orang-orang yang kena COVID dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam nama Yesus Kristus, sehingga angka kematian menurun Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu khususnya, supaya setiap anak-anak Tuhan
bisa melakukan otoritas ini. Haleluya. Berdoa dengan otoritas sehingga ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Presiden Wakil Presiden kami Tuhan yang kami kasih, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, jaga lindungi dari COVID Tuhan. Demikian para menteri dan semua yang bergerak. Haleluya. Semua kepala-kepala daerah, anggota MPR DPR, semua yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia ini Tuhan, supaya bisa bekerja dengan baik. Tim medis garda depan kami juga Tuhan lindungi. Haleluya. KPK, TNI, Polri dan semua yang bekerja di bidang hukum, Tuhan bisa beri hikmat kepada mereka untuk bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor. Juga beberapa kasus-kasus gembong-gembong narkoba terbongkar, terorisme dan lain sebagainya Tuhan. Supaya Indonesia ini Tuhan perhatikan, lawan Indonesia. Dan supaya mereka ini orang-orang yang berbuat kejahatan dihukum. Tetapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon pengadilan sorga bertindak supaya namamu ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan diberkati. Haleluya. Juga keluarga di sini yang menjaga tempat ibadah, keluarga yang menjaga pastori diberkati dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit juga di antara jemaat yang kena COVID tetapi sudah membaik, dan sekarang ini di dalam nama Yesus Kristus sembuh sempurna dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, selesai dari ibadah, kami ada di rumah masing-masing. Tuhan terus pelihara kami. Kami akan menjaga hati yang baik, karena dari hati ini akan terpancar kehidupan. Haleluya. Kami terus semangat di dalam Tuhan. Jaga lindungi Tuhan seluruh anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Kuasa penjagaan dari korban Kristus lewat perjamuan suci yang kami tiap minggu makan minum, maka akan menjaga secara utuh hidup kami, baik tubuh, jiwa dan roh kami, untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja dan kami puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya.